Dekapan Cinta Season 2 Bab 11 by Shadilai episode Berbohong Padanya. Mohon bijak ya penonton, bagi yang masih belum cukup umur jangan baca ya. Silahkan ganti channel lainnya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Devan kaget dengan pernyataan Gio. Dalam hati Devan, ia bertanya, apakah Gio begitu dekat dengan ayahnya? Apakah kita sudah mau menerima Levi kembali? Namun ia tak berani menanyakannya lagi, takut kita merasa terganggu oleh pertanyaannya. Ia tak ingin kita menjauhi dirinya. Devan membiarkan pertanyaan dalam dirinya tersimpan di dalam hatinya. Suatu saat aku akan tanyakan hal itu padamu, batin Devan. Selang beberapa menit setelah mereka selesai makan, tiba-tiba saja Levi menelpon kita dan ingin berbicara dengan Gio. Sontak kita panik dengan hal itu. Ku mencintaimu lebih dari apapun. Begitulah bunyi nada dering handphone kita. Kita kaget karena ada yang menelpon. Ia lihat dan ternyata Levi. Ia terbelalak melihat di layar handphone itu tertulis Ayah Gio. Aduh, kenapa dia menelpon sekarang sih? Batin kita. Devan yang melihat reaksi kita setelah melihat layar handphone miliknya itu merasa heran. Ada apa dengannya? Tanpa bingung dia, batin Devan. Ada apa, Gi? Devan memberanikan diri bertanya pada kita. Tidak ada apa-apa kok, jawab kita gugup. Siapa yang menelpon? Kenapa gak diangkat? Tanya Devan lagi. Teman kantor yang menelpon, ucap kita ragu. Devan sebenarnya tak begitu yakin dengan ucapan kita. Angkat saja, siapa tahu penting untukmu, ucap Devan memberikan sarannya. Iya, baiklah, aku angkat dulu, jawab kita. Kita segera berlalu dari hadapan Devan dan Gio. Ia segera menelpon Levi setelah berada di luar rumah. Halo, ucap kita. Halo, kamu lagi apa sayang? Kok aku telepon gak diangkat? Tanya Levi. Aku lagi mengambil sesuatu di rumah lamaku, jawab kita agak gugup. Levi mengenyitkan dahinya. Apakah ada yang ketinggalan? Kemarin katanya sudah semuanya, ucap Levi. Apakah Gio juga ikut denganmu ke sana? Tanya Levi lagi. Iya, Gio ikut denganku, jawab kita gugup. Mana Gio? Aku ingin bicara dengannya. Aku rindu sekali dengannya, ucap Levi. Gio sedang tidur, Leh. Nanti saja kalau mau bicara saat ia sudah bangun, ucap kita. Baiklah, kalau begitu, telepon aku saat Gio sudah bangun, pinta Levi. Iya, nanti aku telepon kamu kalau Gio sudah bangun, jawabnya lega. Sayang, panggil Levi. Ya, ada apa? Jawab kita. Apakah kamu merindukan aku? Tanya Levi ingin tahu. Kita tersenyum mendengar ucapan Levi itu. Ia berpikir saatnya ia membuat hati Levi tenang dan senang, agar ia tak menanyakan tentang Gio lagi. Tentu saja aku rindu kamu, Le. Bagaimana aku tidak merindukan kamu? Kamu kan suamiku, ucap kita penuh dengan senyuman. Panggil aku sayang dong, jangan panggil suamimu ini pakai nama. Aku ingin kau panggil aku dengan panggilan kata sayang. Ya, baiklah kalau begitu. Aku akan panggil kamu sayang, mulai sekarang, ucapnya tersenyum. Jangan lupa kabari aku jika tamu kamu sudah tidak ada, ucap Levi. Hah? Kita kaget mendengar ucapan Levi. Ambigu sekali ucapannya itu. Siapa tamu yang Levi maksud itu? Tamu siapa, Le? Sayang, tanya kita.
Kamu bilang kemarin saat kita akan buat adik buat Gio, kamu lagi ada tamu, ucap Levi tanpa malu. Ya, itu benar, ucapnya. Kenapa aku bisa lupa ya? Aduh, bikin aku deg-degan saja. Aku pikir ia tahu jika aku sedang dengan Devan. Batin kita. Sayang, panggil Levi. Ya, ada apa sayang? Jawab kita. Kamu gak apa-apa kan? Kok kamu tadi diam saja? Ucap Levi. Maaf, tadi aku lagi berpikir, ucap kita asal. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Ingat ya, jangan mikir yang lainnya. Kamu harus pikirkan aku saja. Jangan memikirkan pria lain saat aku tak ada, ucap Levi. Bagaimana bisa ia berpikir seperti itu? Apa dia tahu jika aku bersama dengan pria lain? Kalau tahu, bisa diapakan aku dengannya nanti saat ia pulang? Batin kita. Ya, tentu saja, aku akan memikirkan kamu saja. Mana mungkin aku memikirkan pria lain? Suamiku kan tampan sekali. Untuk apa aku memikirkan pria lain selain dirimu sayang? Ucap kita lancar. Ya, bagus. Memang harus begitu. Hanya ada aku di hatimu, ucap Levi. Jika ada yang berani mendekati istri, akan aku hancurkan ginjalnya, ucapnya kesal. Jangan sayang, nanti mati dia, ucap kita spontan saja. Kita seketika merasa panik dan takut dengan ucapan Levi. Hah, memang harus begitu. Lantas bagaimana? Dia kan mengganggu milikku, ucap Levi. Tidak ada yang bisa mengganggu milikku, apalagi sampai ia ingin merebut dan memilikinya. Akan aku buat dia hancur hidupnya, ucapnya kesal. Ya sudah, dengar ya sayang, aku tak akan pergi darimu. Dan lagi pula, siapa yang akan merebut aku darimu? Ucap kita, menenangkan Levi. Aku cukup senang mendengar ucapanmu itu sayang, jawab Levi. Ya sudah, kamu cepat pulang, bawa Gio dan hati-hati saat akan pulang, ucap Levi. Aku merindukanmu bidadariku. Saat pulang nanti, persiapkan dirimu ya sayang, ucap Levi. Kita langsung merona pipinya. Ia malu mendengar ucapan suaminya itu. Kebucinannya mulai lagi. Ya, aku akan berusaha, ujar kita malu. Baik sayang, aku akan kerja lagi agar cepat selesai pekerjaanku di sini. Dan bisa langsung pulang, tutur Levi penuh kerinduan. Dia selalu saja bikin aku malu dengan permintaan konyolnya itu, ucap kita. Aku harus siap untuk melayaninya saat ia pulang, ucap kita pelan. Setelah selesai menelpon, ia kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat ia membalikkan badannya, ia dibuat kaget dengan kehadiran Devan di sana. Devan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya kita panik. Devan tersenyum dan memandangi wajah kita dengan sendu. Dengan sikap yang Devan tunjukkan padanya, makin membuat kita khawatir. Ia khawatir apakah Devan mendengar percakapannya dengan Levi barusan. Apakah dia mendengarkan percakapanku barusan? Tapi kenapa dia diam saja? Ucap kita dalam hati. Sejak kapan dia ada di situ? Batin kita. Van, sejak kapan kamu ada di sana? Tanya kita tersenyum dan hati-hati.